Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber di mana saja berada, dan khususnya Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar pendidikan. Baik para sobat YouTuber di mana saja berada, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi tentang pembelajaran online. Apa yang akan kita bahas pada pembelajaran online ini? Kita lanjutkan dan kita dengarkan intro yang satu ini. Baik para sobat YouTuber dimanapun berada, pada edisi kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran online ya. Yang mana memang pada kesempatan kali ini pembelajaran online itu tidak kita maksimalkan ya, karena masa pandemik sudah berakhir. Kalau dulu pada masa pandemik pembelajaran online ini sangat diperlukan sekali oleh Bapak Ibu Guru, utamanya di dalam mengajar di kelas. Namun pada kesempatan kali ini atau pada saat ini Bapak Ibu, pembelajaran online ini juga masih sangat diperlukan ya, karena sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini ya, bahwa pembelajaran masih mengedepankan dari segi teknologi atau IT. Jadi pembelajaran online ini tetap dilaksanakan sebagai media kita di dalam mengajar kepada siswa. Baik, untuk mendukung dari channel saya, jangan lupa ya, bagi yang baru saja menemukan channel saya, selalu klik subscribe, bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video update dari saya, dan like serta komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan semangat pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah melakukan subscribe. Kita lanjutkan pada informasi tentang pembelajaran online. Bapak Ibu dimanapun berada ya, dan para sobat YouTuber ya, yang pada kesempatan saat ini sedang menonton channel saya atau video saya, di sini saya ingin berbagi ya tentang media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran bisa dilakukan dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh para vendor dan di internet ya, kita dapatkan banyak sekali ya media-media aplikasi tentang pembelajaran online. Salah satunya adalah yang paling beken dan paling sering kita dengar adalah Google Classroom ya. Google Classroom merupakan pembelajaran atau media aplikasi yang sangat familiar, yang sering digunakan oleh Bapak Ibu, utamanya dulu ya waktu masa pandemik. Google Classroom ini merupakan pembelajaran utama yang hampir dipakai oleh semua guru. Kemudian juga ada Google Meet ya. Google Meet ini merupakan aplikasi dari Google juga ya, yang merupakan dikhususkan untuk pelaksanaan tatap muka Bapak Ibu ya. Tatap muka bukan berarti di Google Classroom tidak bisa, namun pada Google Meet ini adalah dikhususkan kepada pembelajaran yang mengutamakan tentang tatap muka dengan menggunakan media online. Kemudian berikutnya juga ada kita dengar yang namanya Zoom ya, aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom itu juga merupakan aplikasi yang mana Bapak Ibu Guru bisa bertatap muka dengan siswa dengan media online ya, dengan media online yang tentunya ini juga sangat bisa dimaksimalkan oleh Bapak Ibu Guru dalam penyampaian materi yang kita sebut dengan Zoom ya, aplikasi Zoom. Kemudian kita juga mengenal yang namanya aplikasi Kejar ID ya. Kejar ID itu merupakan aplikasi dalam yang diberikan pihak ketiga di dalam memberikan materi-materi kepada siswa dalam media tentang pembelajaran online. Kemudian yang terakhir kita dengar ada Merdeka Mengajar ya. Merdeka Mengajar ini merupakan aplikasi Bapak Ibu Guru yang dilonceng oleh pemerintah atau kementerian di dalam mendukung kurikulum Merdeka saat ini. Ya, Merdeka Mengajar ini sudah banyak digunakan oleh Bapak Ibu, terutamanya dalam mengajar di dalam penyampaian materi, di dalam penggunaan daripada pembelajaran secara online yang mana membutuhkan koneksi internet. Bapak Ibu, kita kenal ya, kita ada banyak sekali aplikasi pembelajaran yang lain ya.
kita hanya ambil inti. Di sini ada 5 aplikasi pembelajaran yang familiar ya, yang seringkali didengar oleh Bapak Ibu guru, dan dari kelima aplikasi ini sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Namun Bapak Ibu guru di sini dari masing-masing aplikasi ini masih mempunyai kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu. Artinya di Google Classroom ini mempunyai keterbatasan dalam penggunaan aplikasi media pembelajaran, termasuk di Google Meet juga mempunyai keterbatasan, karena di Google Meet hanya untuk kepentingan tatap muka materi dari guru ke siswa. Nah, di masing-masing ini tentunya punya plus dan minus Bapak Ibu ya, dan kita akan mencari salah satu alternatif atau salah satu opsi yang lain. Kira-kira ada tidak pembelajaran atau media pembelajaran yang satu nama kemudian multifungsi ya, multifungsi. Jadi bisa untuk Google Meet, bisa untuk evaluasi, bisa untuk penyampaian materi, bisa untuk tatap muka. Nah, kira-kira apa materi aplikasi apa yang bisa kita gunakan untuk saat ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru dimanapun berada ya, merupakan aplikasi yang merupakan yang kita sebut dengan yang namanya all-in-one pembelajaran online masa kini dengan Tikmin ya. Tikmin ya, di sini merupakan aplikasi yang mana semua pembelajaran itu hampir ada dan dapat dimiliki fiturnya oleh Tikmin ya. Seperti apa Tikmin itu yang akan kita bahas pada saat ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan secara teorinya dulu Bapak Ibu ya. Kita kenali dulu untuk secara teorinya. Kemudian nanti kita akan praktekkan seperti apa Tikmin yang dimaksud pada all-in-one pembelajaran ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, Tikmin ini merupakan salah satu aplikasi pengajaran all-in-one terbesar untuk pengajar, pendidik, dan lembaga pelatihan yang semuanya tersaji lengkap hanya dengan satu aplikasi saja, yang kita sebut dengan aplikasi Tikmin ini berbasis seluler. Nah, Bapak Ibu, jadi Tikmin ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita akses baik itu menggunakan laptop, menggunakan PC, dan bahkan aplikasi Tikmin ini sudah ada di aplikasi Android Bapak Ibu ya. Sudah masuk di Google Play atau aplikasi Store yang merupakan dari Apple ya, dari Android dan iPhone. Nah, di sini Bapak ini merupakan salah satu bentuk daripada aplikasi yang lengkap yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, ini asalnya dari India Bapak Ibu ya, asalnya dari India. Dalam pembelajaran online tentunya kita memerlukan learning management system yang baik dan lengkap untuk dapat mendukung proses pembelajaran online berjalan dengan baik. Bapak Ibu, di sini aplikasi ini bukan berarti kita nanti harus mengajar secara online saja Bapak Ibu, tetapi bisa digunakan untuk pada saat tatap muka. Hanya medianya bisa menggunakan internet dan menggunakan aplikasi sebagai jalur kita berkomunikasi dengan anak atau dalam media yang lain, sehingga pembelajaran pun tetap bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, Tikmin ini sudah kita kenal yang kita sebut dengan learning management system, yang mulai dari Zoom meeting, kemudian Google Classroom, Edmodo, kemudian Google Meet, dan masih banyak lagi. Nah, yang perlu Anda coba yaitu aplikasi Tikmin. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi aplikasi Tikmin ini sudah mencakup dari LSM ya, Learning Management System, yang meliputi mulai dari Zoom, kemudian Classroom, kemudian Google Meet, dan lain sebagainya. Artinya kita akan kenali fitur Tikmin itu apa kelebihannya, kenapa disebut all-in-one dalam pembelajaran, apa kehebatan daripada Tikmin ini. Nah, aplikasi ini memiliki banyak fitur yang sangat bermanfaat ya, yaitu seperti kelas online live, kemudian perekaman kuliah, kemudian polling live, berbagi catatan real time, fungsionalitas papan tulis digital, tes online, obrolan, dan pengumuman, dan lain-lain. Ini adalah beberapa fitur yang disajikan oleh Tikmin, aplikasi Tikmin yang merupakan all-in-one Bapak Ibu.
Baik, berikutnya Bapak Ibu kita kenali dulu ya kelebihan Tikmin dibanding dengan aplikasi learning management system yang lain itu apa saja. Yang pertama adalah aplikasi ini menawarkan kelas video live tak terbatas dan tanpa batas waktu, sehingga guru dapat mengajar secara live kapanpun, dimanapun dengan perangkat pintar apapun, ponsel, laptop, dan komputer. Bapak Ibu, ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Tikmen. Artinya dengan menggunakan aplikasi Tikmen ini, Bapak Ibu bisa mengadakan video live yang tak terbatas Bapak Ibu, unlimited. Kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang lain, tentunya di sana kebanyakan itu adalah tidak unlimited Bapak Ibu, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh kapasitas tertentu, sehingga di sana Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan video live secara tak terbatas. Namun di aplikasi Tikmen ini menawarkan kepada Bapak Ibu bisa melakukan video live tak terbatas waktunya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu plus yang dimiliki oleh Tikmen. Kemudian yang kedua, aplikasi ini membantu dalam mengelola alur kerja admin dan seluruh operasi ruang kelas dengan mudah Bapak Ibu. Nah, dalam aplikasi ini tentunya nanti ada guru dan siswa Bapak Ibu. Guru adalah pengendali utama dalam pengelolaan kelas, yang mana di sini adalah sasarannya pada siswa. Ini yang dimaksud pada aplikasi ini. Dan tentunya di sini seluruh operasi bisa dilakukan oleh admin atau guru yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, Tikmin menggabungkan pengajaran online live, manajemen kelas siswa, pelatihan. Guru dapat melaksanakan kelas live dari rumah dan mengajar siswa di mana saja dan kapan saja. Siapapun dapat menyiapkan kelas online hanya dalam 2 menit. Nah, ini salah satu kelebihan dari Tikmen Bapak Ibu. Jadi dengan Tikmen ini saya yakin Bapak Ibu bisa mengkombinasi, bisa memberikan pembelajaran baik itu secara offline ataupun online dengan menggunakan aplikasi Tikmen ini. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu kita akan kenali fiturnya. Apa sih fitur dari Tikmen? Kenapa fitur Tikmen ini merupakan all in one dalam pembelajaran? Apa saja yang perlu kita kenali? Yang pertama adalah kehadiran. Sebelumnya pastikan Anda telah membuat ruang kelas dan mengundang siswa Anda untuk bergabung di ruang kelas yang ada di aplikasi Tikmen. Jadi salah satu fitur yang ada di Tikmen adalah untuk memberikan cek kehadiran pada siswa. Jadi Bapak Ibu guru bisa melakukan kehadiran siswa ya, kehadiran siswa dengan melalui aplikasi Tikmen ini. Sehingga sangat mudah sekali siswa akan melakukan absensi dengan menggunakan Tikmen dan guru akan mendapatkan rekap daripada kehadiran siswa. Kemudian yang kedua, setelah itu ya, silahkan klik kehadiran dan tentukan jadwal kegiatan belajar mengajar atau kita men-setting hari serta jam berapa saja Anda sebagai guru mengajar di kelas yang telah dibuat. Bapak Ibu dengan aplikasi kehadiran ini Bapak Ibu bisa men-setting ya, kapan anak itu harus mengabsen, kapan siswa itu harus menerima pembelajaran kita. Ini bisa kita setting dengan menggunakan di fitur kehadiran ini. Nah, dan klik perbarui ruang kelas, nanti secara otomatis pada jam tersebut akan terdeteksi siapa-siapa saja siswa yang hadir di dalam kelas dan yang tidak hadir di dalam kelas. Jadi ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu untuk bisa mengetahui kehadiran siswa atau anak kita ya dalam pembelajaran tentunya. Kemudian yang kedua itu adalah meeting ya. Nah, langkah pertama masuk ke bagian kelas yang sudah Anda buat sebelumnya. Pada bagian pojok kiri bawah terdapat tombol mulai live yang berwarna oranye. Kemudian akan muncul tampilan beberapa pilihan seperti rekaman meeting yang digunakan apabila Anda ingin merekam meeting tersebut. Selain itu pengaturan notasi layar untuk landscape atau potret. Bapak Ibu, di sini saya memberikan dalam bentuk materi dulu Bapak Ibu ya. Nanti akan saya bahas di akhir dari video ini atau mungkin akan saya buat video tersendiri untuk penerapan daripada aplikasi Tikmin ini. Untuk itu ikuti terus video saya sampai dengan selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, di sini yang jelas Bapak Ibu bisa menggunakan fitur meeting. Jadi selain tadi Bapak Ibu sudah melakukan kehadiran,
Kemudian yang kedua, Bapak itu bisa melakukan meeting dengan anak, artinya sama seperti di Google Meet tadi ya, kemudian di Zoom ya. Di fitur Tikmen ini sudah lengkap di sana. Kemudian yang ketiga, berikutnya adalah papan digital ya. Fitur ini bisa digunakan saat Anda melakukan meeting, di mana dalam hal ini Anda sebagai guru bisa menulis di papan digital layaknya menulis di papan tulis di dalam kelas. Nah, ini sangat canggih sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di dalam melakukan meeting atau kemudian melakukan Zoom, Bapak Ibu bisa menampilkan sebuah papan tulis digital. Kemudian di papan tulis digital itu Bapak Ibu bisa menulis seperti Bapak Ibu mengajar di dalam kelas. Nah, ini adalah salah satu hebatnya dari Tikmen ya. Bisa digunakan untuk mengajar dan ada papan digitalnya. Nah, caranya yaitu dengan mengklik bagikan dan memilih buka papan tulis. Tersedia juga pilihan untuk membuat gambar, bentuk. Mungkin fitur ini juga bisa digunakan secara maksimal bagi guru matematika. Jadi fiturnya pun di dalam papan tulis itu sangat lengkap Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan papan digital ini, saya yakin Bapak Ibu bisa menulis seperti mana Bapak Ibu di depan kelas mengajar dengan menggunakan media tulis di papan tulis tadi. Kemudian fitur yang keempat Bapak Ibu, polling ya. Setelah Anda membuat soal, Anda bisa mengecek jawaban dari para siswa dengan menggunakan polling secara live. Caranya, klik ke selengkapnya dan pilih polling live. Selanjutnya Anda akan diminta untuk memilih durasi polling serta pilihan-pilihan jawaban yang harus dijawab oleh siswa. Artinya Bapak Ibu bisa ada fitur yang namanya fitur polling ya. Ini sangat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu ketika misalkan mau ambil suara, mau ambil keputusan, maka di sini bisa Bapak gunakan sebagai opsi untuk mengambil satu kebijakan atau sebuah keputusan. Kemudian berikutnya yang kelima adalah membuat tes ya. Langkah pertama yaitu dengan mengklik menu tes. Nanti Anda akan diminta untuk memilih pembuatan tes dengan mengunggah file dan jenis pertanyaan. Silakan pilih jenis pertanyaan dan memilih jenis pertanyaan pilihan ganda atau esai serta skor masing-masing nomor yang bisa dijawab oleh siswa. Intinya Bapak Ibu, di aplikasi Tikmen ini juga menyediakan fitur untuk pembuatan tes, dan tes ini juga macam-macam ya. Bisa tes dengan pilihan ganda ataupun tes dengan esai. Nah, tentunya kita akan ketahui nanti fitur-fitur secara real penerapan ketika kita menggunakan Tikmen. Nah, demikian tadi jabaran lengkap mengenai fitur Tikmen yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan lagi. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya Bapak Ibu jika ingin menggunakan fitur atau menggunakan aplikasi Tikmen ini, bagi saya sangat rekomendasi ya, sangat recommended dan dapat Bapak Ibu gunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Berikutnya nanti akan saya berikan tutorial bagaimana cara mendaftar ke Tikmen, bagaimana cara mengunduh, bagaimana cara aplikasinya, bagaimana cara menambah kelas, dan bagaimana cara menambah siswa. Semua akan dilakukan dalam praktek aplikasi Tikmen. Oke, demikian tadi Bapak Ibu, semoga presentasi yang saya berikan ini memberikan gambaran kepada Bapak Ibu untuk bisa mengambil opsi ketika Bapak Ibu ingin memberikan pembelajaran secara online, maka aplikasi ini bisa menjadi alternatif Bapak Ibu untuk pembelajaran di kelas. Satu, dalam aplikasi sudah mencakup semua fitur yang bisa Anda dapatkan all in one. Ingat Bapak Ibu ya, all in one dalam satu aplikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.